Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini Jumat tanggal 8 Januari 2021 kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pelatihan gerakan kepanduan Hizbul-Wathon lewat daring melalui WA Group ini. Mudah-mudahan adik-adikku semua dapat mengikuti dan memahami materi yang Ramanda sampaikan nanti. Adik-adik yang Ramanda banggakan, mari kita segera mulai pelatihan ini bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik, pada pelatihan pertama ini materi yang Ramanda sampaikan tentang pengertian gerakan kepanduan Hizbul-Wathon. Istilah gerakan itu adalah aktivitas yang tiada hentinya. Oleh itu aktivitas ini perlu dikelola dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi gerakan kepanduan Hizbul-Wathon. Sedangkan kepanduan itu apa? Kepanduan itu adalah nama kegiatan daripada organisasi itu. Kepanduan sendiri adalah sistem pendidikan di luar keluarga dan sekolah bagi anak, remaja, dan pemuda dalam rangka membentuk warga masyarakat yang mandiri, berakhlak mulia lewat metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang dilakukan di alam terbuka. Terus siapa anggota organisasi itu? Anggotanya yang disebut yaitu Hizbul-Wathon. Jadi Hizbul-Wathon itu adalah anggota gerakan kepanduan Hizbul-Wathon, yang Hizbul-Wathon itu memiliki arti pembela tanah air. Keanggotaan dalam gerakan kepanduan Hizbul-Wathon ini digolongkan sesuai dengan usianya, dan ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan pandu muda yang terdiri dari pandu atwal yang usianya 6-10 tahun, pandu pengenal yang usianya 11-15 tahun, pandu penggila yang usianya 16-20 tahun, dan pandu penuntun yang usianya 21-25 tahun. Sedangkan golongan yang kedua adalah pandu dewasa, mereka yang usianya di atas 25 tahun atau 26 tahun ke atas, atau mereka yang sudah menikah. Siapa itu? Yaitu ada pemimpin pandu, ada pelatih, ada instruktur, dan ada pimpinan kuartir atau qabilah. Kalau kita melihat dari usia-usia tadi, adik-adik termasuk dalam golongan pandu apa? Adik adalah pandu penggila. Dalam pandu penggila ini ada 4 jenjang keanggotaan, yaitu tamu penggila, calon penggila, penggila taruna melati 1, penggila taruna melati 2. Dan ini adalah tingkatan di dalam pandu penggila. Di dalam pandu penggila ini ada beberapa wadah yang nanti adik-adik harus ikuti. Dan wadah ini merupakan suatu tempat untuk latihan adik-adik. Di mana itu? Yaitu ada di kerabat, ada di Dewan Suli, ada di PKM, dan ada di kelompok kerja. Kita kembali pada pengertian gerakan kepanduan Hizbul-Wathon di atas, bahwa gerakan kepanduan Hizbul-Wathon itu berajaskan Islam. Oleh karena itu, setiap Hizbul-Wathon wajib memahami rukun Islam dan rukun iman dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau tadi adalah azasnya, sedangkan tujuannya apa gerakan kepanduan Hizbul-Wathon itu? Tujuannya adalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, fisik, dan mental, berilmu dan berteknologi, serta berkarakter karimah, sehingga terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya, yang siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Adik-adik sebagai Hizbul-Wathon, selain dibekali tentang kepanduan, adik-adik juga dibekali tentang keislaman. Dan selanjutnya pandu HW diharapkan menjadi warga Muhammadiyah yang berjiwa, berkepribadian, dan berperilaku pandu, dan pandu Islami yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul,
sebagaimana yang diajarkan dalam Muhammadiyah. Yang terakhir, adik-adik, yang perlu adik-adik juga ketahui, maksud dan tujuan Syarikatan Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan masyarakat Islam itu perlu latihan atau kegiatan dalam kehidupan di alam terbuka atau nyata. Kalau kita melihat itu, di mana tempat latihan atau kegiatan itu, yaitu di Gerakan Kepanduan Hizbul-Wathon ini. Oleh itu diharapkan Pandu Hizbul-Wathon itu menjadi kader-kader Muhammadiyah yang handal, yang bisa diharapkan untuk mengembangkan dan menegakkan Islam yang sebenar-benarnya itu. Demikian materi latihan pada hari ini adik-adik, dan selanjutnya kakak beri tugas untuk adik-adik. Yang pertama yaitu isi biodata yang nanti akan kami share, dan kedua catat semua materi yang kakak sampaikan tadi dalam buku catatan ini, dan sewaktu-waktu akan kita kumpulkan. Demikian adik-adik, mari kita tutup latihan kita ini sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.